Halo semuanya, selamat datang buat kalian semua. Welcome to the podcast Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021. Nah, saya Jara Viva dan rekan saya Salsabila Nevada Putri. Kami bakal membahas dan diskusi bareng tentang pentingnya etika profesi hukum dalam rangka pencegahan contempt of court. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita bakal jelasin dulu nih, apa sih itu etika profesi hukum? Oke, bener banget nih Jihan. Jadi di episode podcast kali ini kita bakal bahas yang namanya etika profesi hukum. Mungkin di beberapa episode podcast yang lalu kita udah bahas nih tentang pencegahan contempt of court dan beberapa hal yang berkaitan dengan contempt of court. Tapi di episode kali ini kita bakal bahas lebih lanjut mengenai etika profesi hukum. Nah, bener yang kayak kata Jihan bilang tadi, apa sih itu etika profesi hukum? Jadi teman-teman semua mungkin udah pada tahu dan mungkin udah sering baca-baca juga bahwasanya etika profesi hukum itu adalah dasar atau bisa juga kita bilang sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh para penegak hukum, khususnya adalah penegak hukum dengan profesi-profesi hukum yang kita kenal seperti hakim, jaksa, dan lain-lainnya, yang dimana etika profesi hukum ini juga dapat berbentuk sebuah kode etik profesi ya Jihan. Jadi dalam kode etik profesi ini setiap penegak hukum bakalan punya pedoman untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Nah, oleh sebab itu, dalam diskusi kita pada kali ini, kita bakal menekankan bahwasanya etika profesi hukum itu tuh penting banget, iya kan? Bener banget, Sal. Yang mana suatu etika profesi hukum itu sendiri sejatinya menjadi suatu acuan ya atau pedoman bagi para penegak hukum dalam sebagai salah satu pencari keadilan yang mencari suatu bentuk konkretnya, yaitu melakukan tindakan pencegahan. Nah, salah satunya batasan atau pedoman yang bisa melindungi daripada etika profesi hukum itu sendiri ialah adanya kode etik profesi hukum. Nah, gimana Sal, menurut kamu kode etik itu penting nggak sih? Kode etik itu berkaitan erat dengan etika profesi hukum, jadi yang pasti udah penting banget. Nah, oleh sebab itu buat semua mahasiswa nih, khususnya mahasiswa hukum di Indonesia yang juga mungkin udah pernah sering ikutan klinik etik dan advokasi, tentunya udah paham banget dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan etika profesi hukum. Karena etika profesi hukum ini kan juga menjadi salah satu mata kuliah yang kita tempuh sebagai seorang mahasiswa hukum. Jadi, tentunya ketika kita sudah mempelajari berbagai teorinya tentang etika profesi hukum, maka dalam kegiatan klinik etik dan advokasi FH Unsi tahun 2021 kali ini, kita juga bakal melihat perspektif etika profesi hukum itu dari segi praktik atau melihat sendiri langsung bagaimana para praktisi-praktisi hukum dengan profesinya masing-masing menjalankan dan melaksanakan etika profesi hukum itu sebagai pedoman mereka dalam bertugas. Nah, Ji, ini kan kita udah lihat banyak banget ya beberapa faktor dan hal-hal yang berkaitan dengan contempt of court. Nah, kenapa sih menurut kamu ini nih penting gitu? Kenapa kita perlu etika profesi hukum sebagai salah satu hal yang bisa mendukung upaya pencegahan contempt of court itu sendiri? Nah, pada dasarnya teman-teman ya, untuk tindak lanjut daripada apa sih yang dibilang Salsa tadi mengenai kode etik yang sebagai salah satu batasan dan juga sebagai perlindungan ya Sal ya bagi kode etika profesi hukum, khususnya profesi hukum itu sendiri yang sudah dijabarkan sama Salsa tadi, yang mana ibaratkan kita melakukan suatu permainan, yang pasti kita mengadakan suatu permainan itu ialah ada peraturan yang menjadi landasan dasar ya Sal ya, buat kita melakukan suatu permainan gitu untuk memulai suatu karakter. Nah, dari sini sebagai profesi hukum itu sendiri ia kan dituntut ya sebagai penegak hukum yang bijak dan juga bijaksana dan juga menjalankan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya Sal ya. Oleh sebab itu etika profesi hukum ini penting. Kenapa? Karena ketika para penegak hukum itu sudah profesional menjalankannya sesuai dengan kode etiknya masing-masing, maka hal ini pun dapat mencegah terjadinya contempt of court di pengadilan itu sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi inti dari pembahasan kita kali ini adalah penegakan
etika profesi hukum itu sendiri sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya contempt of court di Indonesia. Oke, itu saja dari kami. Saya Salsa Bilani Farah Putri dan rekan saya Jihan Rafifa. Kami pamit undur diri, semoga bermanfaat. See you there. See you.